maksudnya nonaktif dari anggota DPR itu apa? Saya ditanya, Mas, ada nggak terminologi nonaktif itu? Nggak ada. Nggak ada. Yang D3 nggak adanya itu mekanisme recall. Jadi artinya untuk anggota-anggota DPR yang kemarin ya, apakah itu Uya Kuya, apakah itu Eko Patrio, apakah itu Nafa Urbah, apakah itu siapa lagi itu satu lagi? Itu Sahroni ya. Sahroni Adis Kadir ya tambahan. Nah, ada Kadir itu apakah mereka itu dicopot mau diberhentikan dari anggota DPR? Itu masih question mark. Sebenarnya suasana Jogja itu mau panas hari ini, Senin ini, ya gitu. Tapi mereka mengingat bagaimana keteladanan dan kenegarawanan seorang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, yang juga Sultan ya. Yang Sultan, Ngasawalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu berani datang ke Mapolda Jogja, ya pada saat peristiwa itu, gitu loh. Oke. Beliau ditemani dua putrinya, ya Gusti Kanjeng Ratu Condrogirono, ya dan Gusti Kanjeng Ratu Hayu, ya itu datang melakukan dan itu membuat suasana cepat sekali kondusif, reda. Ya kalau nggak ada itu, ya mungkin ini sama seperti peristiwa tahun 98. Tapi juga 98 dulu Mas, itu saya ingat betul juga di Jalan Solo, Jalan Urip Sumoharjo, itu sempat ada mau pembakaran terhadap dealer mobil Timor waktu itu. Tapi Sultan waktu itu datang dengan mobil kijangnya dan kemudian berdiri di atas mobil kijang, beliau menenteramkan masyarakat. Indonesia perlu bukan perlu Sultan, tapi perlu orang dengan seperti ini, berani turun ke lapangan, bukan malah sekedar duduk-duduk terima perwakilan ojol palsu, Mas. Oh, oke. Oh, ada yang itu ya? Ada. Gitu. Ya, ditengarai palsu. Oke. Karena apa? Karena bajunya baru dan elit kelihatan. Elit masa. Tapi mungkin ketua gengnya ojol mungkin. Oh, mungkin. Atau mungkin begitu datang dikasih seragam, yuk pakai Grab, yuk pakai Gojek, yuk pakai InDrive, yuk pakai ada pembagian gitu. Pakai Maxim. Nah, itu. Tapi baru. Oke, kita nggak usah ngomongin itu dulu deh. Tapi artinya sekali lagi ini duka dari Jogja. Oke. Mas Roy ya. Kalau kita lihat ya tadi kan Sultan gitu ya. Ada tulisan atau berita kelihatan betul yang namanya Prabowo itu lonely, sendirian. Betul. Ya. Ketika ada riot seperti ini, ada kemarahan rakyat, demo di mana-mana, tak ada satupun kata orang Malaysia yang tampil ke muka untuk membersamai atau untuk meredam, berani muncul. Yang ada adalah pada kabur semua ya kan? Nah, tapi sebenarnya gini. Dan bahkan saya tambahkan, konon katanya bahkan Jokowi pun ikut kabur ke Medan. Iya, dia ke Medan, saya dengar. Gibran ada di wakil presiden tidak ikut dalam pertemuan dengan ketua-ketua partai dan ketua-ketua lembaga. Itu kan agak aneh. Karena Prabowo di sampingnya itu ketua MPR dan terus ini saya baca di berita ya Mas, karena saya di Jogja waktu itu. Sebelah kirinya Megawati. Iya, Megawati, terus ada juga Bahlil ya di sebelah kirinya, terus ada Muhaimin Iskandar, terus ada Surya Paloh di sisi sana. Di sisi sebelah kiri kanannya Prabowo itu ada ketua MPR Ahmad Muzani, terus ada Ibas Yudhoyono, terus ada yang dari PKS sekjen, saya agak lupa namanya. Itu. Ya, itu. Sekjennya Khalid namanya. Ya, betul. Muhammad Khalid. Ya. Nah, ini kan menarik aneh memang. Dan yang satu lagi Mas, saya nggak tahu ya teman-teman Jakarta waktu itu, yang saya lihat di pemberitaan itu habis ratas, kalau dulu namanya ratas ya, rapat terbatas. Kemarin mungkin sidang kabinet paripurna. Itu kan yang umumkan kan malah Menteri Pertahanan, Syafri Samsudin. Syafri Samsudin tidak didampingi oleh atau tidak, kan harusnya kan enggak kan ya Wapres harusnya gitu kan. Tapi itu Syafri didampingi juga dengan Mendagri, kemudian Kapolri. Kemudian 3 kepala staf angkatan dan panglima TNI. Ya, tapi kalau Syafri memang nggak boleh didampingi oleh Wapres. Harusnya Wapres tadi sebelumnya dan didampingi oleh Wapres gitu. Yang saya dengar itu Mas. Kalau urusan pengumuman sudah urusan menteri ya kan? Tapi urusan presiden ya harusnya Wapres di sampingnya gitu. Tapi gini juga Mas, kalau saya nggak tahu ya, persepsi saya ketika nonton berita itu dari Jogja itu justru malah Pak Prabowo itu masih ada jajarannya tapi anehnya memang tidak didampingi wakil presiden yang malah ada di Istana Wapres kan itu gedungnya beda ya. Gedungnya beda. Istana Wapres itu ada di selatan Monas kemudian kalau Istana Presiden itu ada di utara Monas gitu ya. Dan itu artinya dia asik bikin pertemuan elit tadi itu sendiri. Dan biasanya gini ya, kalau yang namanya pimpinan
Itu kayak, saya mohon maaf, saya contohkan lagi Ngarsa Dalam. Ngarsa Dalam itu keluar dari Mapolda Jogja bersama dengan mahasiswa yang ada di situ, ya, ketua BEM. Kemudian dia umumkan langsung di depan solusinya gini. Prabowo kan juga begitu, meskipun mungkin itu belum menenteramkan ya. Tapi kan ada ngasih solusi, saya akan bicara kepada DPR untuk membatalkan tunjangan, saya akan untuk melakukan moratorium luar negeri. Bagus itu. Nah, tapi kan harusnya pertemuan ojol itu habis itu si Fufafa kan keluar bersama dengan 4 perwakilan ojol gitu loh. Bayangan saya harusnya begitu. Itu baru pemimpin. Tapi nggak percaya diri dia. Takutnya nanti diveto oleh Prabowo lagi kan. Loh, iya namanya Pak. Karena nggak percaya diri kan. Iya. Itu berbeda sama JK dulu kan. Oh iya. Langsung dia proaktif kan. Betul. Gitu. Langsung keluar dan di ujung sana ada Sylvester marah-marah. Protes itu JK ya. Nah, ini juga jangan dilupakan nih. Sylvester itu juga jangan kemudian karena kasus ini ketutup, Mas. Harus tetap dikejar bagaimana Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Agung itu melakukan eksekusi. Oke, Mas Roy. Closing statement, Mas. Ya, artinya gini, sekali lagi, jangan sampai peristiwa ini terus berlarut ya gitu. Karena saya dengar juga sebenarnya mahasiswa itu kemarin juga protes, Mas, masih di Jogja. Maksudnya non aktif dari anggota DPR itu apa? Saya ditanya, Mas, ada nggak terminologi non aktif itu? Nggak ada. Di MP3 nggak adanya tuh mekanisme recall. Tapi recall itu juga nggak mudah, Mas, sekarang. Karena anggotanya pasti akan bertahan. Dia berkata, dia akan berkata, saya terpilih karena rakyat loh, bukan juga karena partai. Jadi artinya nggak mau semudah itu recall. Jadi artinya untuk anggota-anggota DPR yang kemarin ya, apakah itu Uya Kuya, apakah itu Eko Patrio, apakah itu Nafa Urbah, apakah itu siapa lagi itu satu lagi? Itu Sahroni ya. Sahroni, Adis Kadir ada tambahan. Adis Kadir itu apakah mereka itu dicopot dan diberhentikan dari anggota DPR, itu masih question mark. Karena pertanyaan itu. Nah, tapi semoga ini tidak menambah korban dari adik-adik mahasiswa lagi atau dari Ojo lagi. Dan sekali lagi kita berharap Prabowo bertindak tegas ya. Salah satu yang saya dengar adalah untuk bisa tuntutan menurunkan itu, Mas. Mohon maaf, ini tuntutan dari massa dan mahasiswa ya. Copot Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Karena dianggap itu tidak bisa kemudian melakukan yang namanya kesalahan, itu kesalahan pimpinan, Mas. Nggak ada kesalahan anggota. Ya, meskipun ada 7 yang katanya yang ada dalam mobil rantis itu diperiksa, tapi bagaimana hasilnya gitu loh, 7 itu ya. Jangan seperti KM 50. Iya, betul. Jadi artinya jelas ya. Jadi bagaimana tentang penyidikan dari Kompol Kosmas Kagal ya, kemudian Bribka Rohmat, kemudian Aibda M Rohyani, kemudian Bribtu Danang, kemudian Bribda Mujito ya, Manding ya, kemudian Baraka Jana Edi ya, dan juga Baraka Yohanes David. Ini saya berani sampaikan karena sudah muncul di media, Mas, gitu. Nah, nama-nama itu. Jadi itu juga harus dikejar, dan pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang mau tidak hanya saya bertanggung jawab, saya nunggu dicopot, bukan. Dia harus dia harus gentle dan dia harus mengundurkan diri atau bertanggung jawab. Jangan gitu, membebani Presiden Prabowo yang memang kayaknya ada kontrak politik. Nah, ini yang repot ya gitu. Itu. Tapi tetap, Mas, kata terakhir saya sama seperti yang barusan live juga tadi saya lihat. Adili Jokowi dan Maksudan Fufafa. Ada kaosnya nggak ada? Kaosnya nih rakyat lagi demo, tapi demonya demo bansos ini. Nah, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Ini rakyat Jogja juga lagi tapi ditenangkan oleh pemimpin bagus dari Jogja. Dan moga-moga pemimpin kita nggak sekedar pemimpin yang kayak dulu ya. We walk the talk. Nggak sekedar betok gitu ya gitu. Jadi harus not only talk the talk. Not only talk the talk. Itu, Mas. Oke, sahabat sekalian ya, dengan Mas Roy Suryo, jangan lupa kaosnya, itu yang paling penting. Sama bumi gonjang-ganjing. Tapi rupanya wayangnya lupa dibawa. Langsung dari bandara, Pak. Langsung dari bandara ke sini. Karena dalam situasi seperti ini kita butuh standby untuk mencermati situasi yang ada. Yang jelas boundary-nya udah jelas ya, NKRI. Betul. Tetapi memang penyikapan masalah sosial politik ini bisa berbeda-beda. Bisa lain kepala, lain juga konsepnya. Solusinya beda. Tetapi bagaimanapun kita berharap pemerintahan ini bukan hanya tegas tuh, Mas. Karena kalau tegas saja ke bawah, tapi tidak bijak ya sama aja. Jadi tegas dan bijak ke bawah, dan tegas serta jangan takut ke atas. Betul, ya kan? persis. Gitu, karena walaupun Prabowo pemimpin tertinggi, kok selalu ada keraguan untuk mengambil tindakan-tindakan. Bahkan
sempat ke Solo enggak ya? Enggak, itu hoax itu. Itu hoax. Okay. Itu hoax itu. Itu hoax hati-hati. ya, saudara sekalian. Masa Prabowo ke Solo itu hoax. Hoax. Enggak ada. Jadi makanya sekarang ini pesannya Mas Roy sebagai pakar telematika ya. Hati-hati. Hati-hati dengan gambar video yang hoax. Saya kalau gambar dan video langsung reserve dulu, kita jangan langsung percaya. Karena ini ibarat rumput kering, mudah sekali disiram. Ya, kayak pertemuan kita di sini, terus tiba-tiba digandengkan dengan serangan menuju ke dengan Aliansi Rakyat Indonesia sama sekali. Padahal kita tidak pernah menganjurkan dan tidak juga bisa melarang karena kita bukan institusi yang mampu melarang. Cuman kita klarifikasi itu tidak ada kaitannya dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan atau menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Persis. Dan tetap 99,9% ijazah itu palsu 9,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.